Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke teman-teman, bertemu lagi kita di channelnya podcast Akademika Education. Baik, untuk hari ini saya kedatangan narasumber baru yang benar-benar pintar dalam memahami karakteristik anak. Boleh kenalkan teh? Halo, nama saya Rosalina Jana, biasanya dipanggil Teh Ocha ya, atau Budanya Zehar. Di sini background saya dari psikologi yang memang biasanya beberapa kali ini ya konseling anak-anak, baik itu dari SD, SMP atau SMA. Oke, baik. Sebelum kita mulai podcastnya, alangkah baiknya kita jadwal dulu. Akademika Education dan prestasi. Oke teh, kita masuk ke ini ya, yang lagi tren banget di masa-masa sekarang. Sekarang ini kan anak-anak siswa kelas SD, SMP, SMA rata-rata masuk ke Gen Z sama Gen Alpha ya. Kira-kira Teteh punya nggak sih julukan untuk anak-anak yang Gen Z sama Gen Alpha ini? Sebenarnya sih ya, kita kan mau ngomongin karakternya ya. Iya. Kalau karakter itu memang tiap orang itu berbeda-beda gitu. Termasuk juga generasinya itu berbeda-beda, bahkan tiap individunya aja berbeda-beda, termasuk anak-anak yang kembar itu berbeda-beda. Jadi sebenarnya kalau untuk julukan Gen Z sendiri, saya sendiri nggak ada ya untuk Gen Z atau Gen Alpha gitu ya. Tapi memang ada karakter-karakter tertentu yang memang perlu kita pelajari dari anak-anak Gen Z, milenial gitu ya. Iya. Memang nggak ada sih kalau dari saya pribadi ya, nggak ada julukan khususnya itu. Oke siap. Soalnya merajalela untuk Gen Z ini punya julukan sedikit kena mental. Oh gitu. Cepat baper. Oh mungkin iya, ada sih beberapa yang memang kita akan kalau sering komunikasi ya, Iya, sering betul. Berkomunikasi atau berrelasi sama anak-anak di Gen Z mungkin ya ada, tapi kita tidak bisa menyamaratakan tindakannya. Iya sih betul. Ya, Kita tidak boleh menyamaratakan para Gen Z ini orang-orang yang mudah baper ya teman-teman. Iya. Oke. Guru ataupun orang tua, gimana sih caranya kita benar-benar bisa mengenali karakter dari seorang anak ataupun peserta didik itu sendiri, Bu? Oke. Ya, kalau ngomongin karakter seseorang gitu ya, baik kita sebagai pendidik ya, Iya. baik itu guru, kemudian juga orang tua, itu kan Iya. sama pendidik ya. Iya. Ada banyak sekali tahapan yang bisa kita lakukan ya Kang ya, untuk Iya. bisa memahami karakter anak, dan itu prosesnya nggak instan ya Kang ya. Iya. Satu kali ketemu lalu kita bilang oh bisa anaknya begini. Iya. Nggak kan? Bisa ya, karena kita perlu melakukan observasi beberapa kali sehingga kita bisa tahu oh ini karakternya seperti itu. Tapi yang mau saya tekankan di sini adalah ketika kita memahami karakter anak itu bukan berarti kita sedang melabeli mereka. Oh, Gitu ya. iya, Jadi paham, jangan paham. sampai gitu ya. Sebenarnya kebanyakan kita sebagai orang tua, bahkan saya pribadi gitu ya, tanpa sengaja mengenal karakter anak, pada akhirnya jadi melabeli dia. Bener gak sih Kang? Iya benar. Dia tuh nggak bisa diem anaknya, Misalnya gitu kan. Dia tuh ini banget ya, berisik kayak gitu, atau misalnya yang ini tuh pendiam banget ya. Jadi kan tanpa sadar kita melabeli mereka yang pada akhirnya itu jadi konsep diri buat mereka Iya paham. tanpa sadar ya, bener ya Kang ya. Betul. Karena kita sebagai guru pun kayak gitu ya, Hmm. atau sebagai orang tua, kamu jangan nakal ya. Iya. Iya nggak sih? Iya sih. Iya. Nah kan, atau orang tua sering ngomong gitu, jadi akhirnya apa konsep diri si anak itu adalah oh aku anak yang nakal kayak gitu. Jadi pertama kali kita mau memahami karakter anak adalah jangan sampai pada akhirnya dalam prosesnya kita melabeli mereka, karena sejatinya memahami karakter anak itu adalah kita sedang membantu menemukan potensi mereka dengan karakter itu. Nah apa yang bisa kita lakuin gitu, ada banyak tahapan. Yang pertama, kita perlu mengamati perilaku mereka. Jadi kita cek gimana sih mereka dalam kesehariannya, misalnya dalam bersosialisasi dengan temannya. Iya. Ada yang anaknya langsung ngobrolin sama temannya, cari teman ada. Iya betul. Ada yang dia diem dulu memperhatikan, atau ada yang dia langsung nangis, gitu kan, banyak ya. Terus juga kita perhatikan bagaimana emosionalnya. Ada anak yang mudah emosi, artinya misalkan ada yang cepet tantrum atau yang sensitif banget, itu kan berpengaruh juga ya. Kemudian kita bisa perhatikan cara gaya belajarnya. Ini buat sebagai guru ya, ini penting banget cara belajar, karena
cara belajar anak itu akan mempengaruhi bagaimana kita sebagai guru memberikan metode ajar yang pas. Oh misalnya karakter dia itu tipikal anak yang visual, berarti kan melihat ya, biasanya kita bisa pakai video-video kayak gitu ya kan ya, video-video menarik gitu kan. Pasti sebagai guru makanya kan lebih tahu ya metode apa yang perlu dilakukan kepada anak gitu. Kemudian juga auditori, ada yang mereka lebih cepat mendengar daripada harus baca, ya kan, baca buku. Atau yang kinestetis, harus bergerak. Iya, betul. Kayak misalnya dari anak-anak TK ya kan ya, kita temukan anak-anak TK ini biasanya kebanyakan dia itu kinestetis gitu, jadi masih senang bergerak-gerak. Makanya kita sebagai pengajar mungkin ketika menghandle anak-anak kinestetis gitu ya, kita nggak bisa nyuruh mereka duduk dalam waktu 1 jam penuh. Oh ya, sih. nggak ada tuh, nanti materinya nggak masuk ke mereka. Jadi misalnya kita ngajarin katakanlah calistung ke mereka, kita perlu pakai inovasi misalnya sambil lompat-lompat susun kata atau mencari kosakata mana gitu, kita sembunyikan gitu ya. Jadi banyak banget, dan itu adalah bagian dari tahapan memahami karakter anak, sehingga apa tadi kuncinya bukan melabeli tapi menemukan potensi mereka gitu. Kemudian kita juga bisa menggunakan ini kalau mau lebih komprehensif ya, karena kita bisa melakukan tes psikologi ya buat anak gitu. Bisa itu ada tesnya. Kalau dulu saya pas kuliah itu kita diajari bagaimana menemukan minat bakat anak dari situ. Ada tesnya, ada MBTI itu bisa dipakai di online, tes juga ada MBTI itu bisa Kang Ari coba gitu ya, misalnya mau ngecek nih anak-anaknya yang SMA, misalnya handle yang SMA, cek MBTI-nya apa gitu. Kemudian juga ada tes macamnya, ada ISC dan segala macam, itu insya Allah jadi penunjang lebih untuk menemukan karakter anak gitu. Tapi jangan sampai pada akhirnya itu tadi patokannya hanya itu aja, karena kita perlu ngajak anak berbicara. Nanti tahapan terakhirnya kita perlu ngajak anak berbicara sejauh mana kita mengenal mereka dan sejauh mana mereka pada akhirnya percaya untuk bisa menceritakan dari dirinya pada kita gitu ya. Oke, makasih. Tuh, ingat ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman memiliki murid, siswa didik ataupun memiliki anak, ingat ketika mereka melakukan suatu kesalahan, jangan langsung melabelkan kamu anak yang nakal. Ketika anaknya banyak cerita, jangan dilabelin kamu cerewet banget gitu. Nanti ketika kamu sudah melabelkan, itu bakal tertanam di diri anak-anak itu. Aku mah bandel ini gitu. Jadi jangan ya, seperti itu ya. Iya, betul Pak. Oke. Menurut Teteh, apa sih perbedaan anak-anak zaman dulu sama anak zaman sekarang? Kan yang beredar di internet itu, anak zaman dulu itu pendidikannya itu keras sama orang tuanya. Jadi orang tuanya seperti kamu jangan nakal, pakai rotan gitu. Katakan guru-guru zaman dulu juga sama. Kenapa kuku kamu panjang? Sini saya pukul pakai rotan gitu. Dibandingkan dengan anak-anak yang zaman sekarang, karena jewel dikit langsung nangis. Menarik sih ya, kan ini tuh banyak ya kayaknya viral juga ya di medsos gitu. Kalau pendidikan zaman dulu mungkin dikenalnya dengan VOC parenting ya. Itu terkenal banget gitu ya, dan ya sampai bukan hanya di kalangan guru ya, di orang tua juga itu terkenal anak-anak zaman dulu katanya lebih kuat. Iya. Tapi apakah betul lebih kuat? Kan kadang kita hanya melihat dalamnya, kita nggak tahu anak-anaknya kan. Boleh jadi gitu ya, mereka yang dididik dengan VOC parenting ini dengan ketegasan yang luar biasa itu boleh jadi rapuh di dalamnya, bisa jadi anaknya, dan kita nggak pernah tahu juga. Kan kita pernah melihat ada anak yang punya traumatis yang berbeda-beda. Ada yang menanggapi marahnya orang tua atau marahnya guru, dia respon oleh anak dengan positif, nah dia jadi lebih disiplin. Atau ada yang anak yang jadinya dipendem. Itu tuh ibarat gunung es gitu Pak. Jadi fenomena gunung es kalau di psikologi itu kayak yang muncul di permukaannya tuh sedikit kelihatannya, tapi yang di bawahnya itu meluap, mulai jadi emosi amarah, trauma dan segala macam, banyaknya kayak gitu. Nah terus gimana? Kenapa sekarang ya anak-anak sekarang itu
jadi lebih, katakanlah ya, kok lebih cepat nangis atau lebih lainnya, ya mungkin kita belum menemukan cara yang tepat aja sih. Tapi itu tadi ya, kita tidak bisa melabeli semuanya sama gitu ya. Iya, Oh ini gampang nangis segala macam. Hanya mungkin sekarang itu kan internet mudah kita akses, ilmu mudah kita akses gitu ya. Jadi berpengaruh juga kepada pola asuh, kemudian gaya mengajar guru. Sekarang katakanlah lebih gentle alias lebih mencoba memahami psikologis anak. Gitu. Jadi ya mungkin efek dominonya apa sih, anak jadi lebih mudah rewel atau dikit-dikit mudah dinasihatin dikit orang tuanya ngadu ke ibunya tidak terima. Nah sebenarnya dari parenting yang dulu itu kita bisa ambil yang bagusnya, tapi yang mungkin yang kurang banyak tidak kita lanjutkan gitu. Karena kalau yang saya yakini gitu ya, bahwa mendidik anak itu antara tegas dan galak itu berbeda ya Kak. Ya, kita bisa bersikap tegas tapi tidak galak gitu. Yang penting tegas itu kita bisa mengatakan, oke, ini waktunya A, kamu perlu ikut aturan, kalau enggak nanti kamu nggak bisa dulu ya untuk melakukan aktivitas ini misalnya kayak gitu ya. Tapi tetap ada rasa kasih sayang di sana. Bukan berarti dengan hukuman dan hukum, karena itu tadi kita nggak pernah tahu, mungkin boleh jadi dia kuat tapi rapuh di dalamnya gitu ya kan. Kita sudah dibahas ya untuk yang lagi viral untuk orang-orang zaman dulu yang didikan yang begitu keras, ternyata belum tentu juga semuanya itu terlihat kuat gitu, bisa jadi dalamnya itu rapuh. Menurut ibu nih, seberapa penting sih mengelola karakter murid dalam membangun kedekatan chemistry lah antara guru dengan murid gitu? Seberapa penting? Jawabannya pasti penting banget kalau saya ya. Dan pasti ini kita perlu setuju bahwa memahami karakter anak itu bukan pilihan, tapi itu sebuah keharusan sebagai pengajar ya. Kita ngomong sebagai pengajar, pun sebagai orang tua ya, saya sebagai orang tua ya, memahami karakter anak itu bukan pilihan tapi sebuah keharusan. Karena apa? Dari situ anak akan merasa, jadi ketika anak merasa dimengerti, maka anak akan merasa bahwa dirinya berharga, kemudian dia akan menjadi lebih percaya diri gitu. Ya, kan kalau misalnya si anak tuh ada perasaan, bunda tuh kenapa sih nggak ngerti aku, pak guru tuh kenapa sih nggak ngerti aku gitu ya, dia nggak akan bisa percaya diri dan dia menganggap bahwa dirinya tuh nggak penting, ya kan, nggak berharga. Jadi akhirnya dia lebih menutup diri, kan, dia nggak mau terbuka kepada kita sebagai pengajar, sebagai orang tua. Akhirnya dia mencari orang-orang yang bisa menerima dia, ya kan. Makanya kenapa mungkin banyak pergaulan anak-anak di SMP SMA itu rata-rata nggak deket sama orang tuanya, karena ngerasa bahwa orang tuanya nggak mau ngerti dia. Nah, jadi dia cari siapa? Ya teman sebayanya, peer grupnya itu. Akhirnya dia lari keluar dengan beraktivitas di luar dan akhirnya meninggalkan orang-orang di rumah kayak gitu. Nah, kita juga sebagai pengajar kalau mau dekat sama anak perlu tahu dulu, oh ya kira-kira minimal aja yang dia suka apa ya, yang dia nggak suka seperti apa sih. Kalau misalnya saya ya Pak, yang saya ada pengalaman, jadi dulu itu saya punya siswa, dia nggak mau belajar. Kalau masuk pelajaran dia lari ke lantai bawah. Kita dulu belajarnya di lantai 2, dia ke lantai 1 nyumpet di dekat kamar mandi. Kenapa nggak mau belajar? Dia nggak suka gitu kan. Terus saya baru terus saya bingung nih gimana ya gitu supaya dia mau belajar. Karena kan bukan berarti ketika saya jadi guru ya udah yang penting yang mau saya ajar aja deh. Tapi kan dia sebagai siswa punya hak untuk mendapatkan pendidikan, betul ya? Nah, saya perlu cari cara gimana ya supaya dia mendapatkan haknya untuk belajar. Maka saya deketin, oh ternyata yang saya tahu dia tuh senang apa? Blackpink. Jadi dari situ saya deketinnya. Yang mau belajar, bukan sama guru yang lain nggak mau. Akhirnya saya pendekatan sama dia 3 bulan lebih. Saya belajar tentang Blackpink karena saya nggak tahu Blackpink itu apa. Saya tahu cari Blackpink, oh ini yang dia suka. Ini kita ngobrol-ngobrol tentang Blackpink, terus juga boyband Korea gitu ya. Saya pelajari. Nah, saya mulai dari situ masuk. Akhirnya saya langsung mau belajar, mau terbuka, dia mau curhat segala macam tentang diri gimana termasuk di rumahnya. Bahkan sesuatu yang boleh jadi dia nggak cerita ke orang tuanya, tapi dia mau cerita ke saya. Karena apa? Saya mencoba masuk
ke dunianya gitu. Jadi kita mencoba mencari, kalau kita mau tahu karakter dia, coba cari tahu sesuatu yang bikin dia jadi lebih hidup, apa ya yang bikin dia lebih semangat. Nah itu udah ada kedekatan nih, kalau udah ada bonding sama anaknya, kita bisa mulai ngasih pelajaran dengan enak. Dia akan lebih dulu tuh anaknya nggak mau belajar, suruh nulis aja nggak mau, bukunya bersih. Bukunya bersih. Orang tuanya nggak bisa ngasih tahu, guru mereka juga sama. Nah pas sama saya di bulan ketiga dia mulai nulis, bahkan saya suka ngasih tambahan pelajaran untuk belajar nulis sama dia 1 jam setiap hari. Udah pulang kamu belajar ya sama Miss gitu. Jadi kita kasih sesuatu, nanti udahnya apa, nanti kita diskusi lagi gitu. Jadi sepenting itu ya kita coba masuk ke dunia mereka. Okay. Jadi semakin si anak ini merasa nyaman oleh seorang gurunya, ketika pelajaran apapun yang diberikan itu akan mudah masuk ke dalam anaknya. Itu benar-benar cerita waktu dulu saya di pesantren juga. Ada satu guru gitu ya diceritanya. Dia itu benar-benar kayak gak setuju sama pemikiran kita para santri, selalu menolak lah. Dia punya pendirian yang teguh, pas kepala pengennya pikiran dia aja gitu. Akhirnya apapun yang dia berikan, itu materi yang dia berikan di kelas itu cuma gak pernah masuk ke kita semua, karena emang awalnya sudah tidak senang dengan gurunya. Jadi posisinya sebagai ibu atau bapak guru, usahakan gimana caranya anak-anak itu bisa nyaman dengan kalian gitu, bisa senang, apalagi kalau misalkan si anak itu bisa berbagi cerita dengan kehidupannya gitu, itu akan lebih ada poin plusnya seperti itu. Terima kasih Dek. Nah, terus seperti apa yang dibutuhkan anak-anak untuk bertahan dan bersinar di masa yang akan datang nanti? Anak punya periode tertentu untuk dia bersinar. Jadi saya yakin bahwa setiap individu punya kesempatan yang sama untuk bisa meraih masa depan ya, masa depan bilangnya. Jadi boleh jadi si anak A itu udah kelihatan bersinar di usia SD. Kemudian yang si C mungkin nanti pas kuliah, atau mungkin nanti pas dia di dunia kerja gitu. Jadi itu akan berbeda-beda, dan karakternya juga akan sangat beragam ya Kang ya. Karakternya ada orang yang memang dia extrovert ya, dalam artian dia mudah bergaul dengan orang, terbuka dan segala macam. Dia bisa mungkin punya banyak relasi, itu akan menunjang pendidikan dia, karir dia ke depan. Jadi itu akan sangat mempengaruhi bagaimana dia percaya diri dengan orang. Itu kan akan memudahkan kehidupannya ya. Tapi orang-orang introvert juga ya, karakter yang berlainan ya, dia juga akan bersinar dengan caranya sendiri. Ya, jadi kalau yang introvert itu biasanya orang-orang yang analitis gitu. Jadi dia senang untuk menganalisa sesuatu secara mendalam sendiri gitu ya. Kadang kita bisa melihat orang-orang yang di balik layar nih, kayak misalnya nyusun program gitu kan ya. Ya kan, saya punya beberapa teman yang emang itu kalau dibilang kita karakternya nggak bisa berbaur dengan orang, tapi dia sukses dengan caranya gitu. Jadi dari kecil si orang ini, teman saya nih, dia tuh nggak bisa berbaur dengan temannya, jadi seperti terlihat redup. Tapi ternyata ketika udah masuk dunia kerja di usia sekarang 29 ya, dia bisa nyusun program segala macam dengan karakter dia yang seperti itu, yang memang dia jago menganalisa gitu. Jadi memang setiap semua karakter menurut saya akan berkembang dengan periodenya masing-masing. Intinya mah karakter yang ditujukan itu adalah karakter yang bersifat baik ya. Iya. Ya seperti itu ya, baik kepada ibu guru ataupun orang tua yang sedang mengikuti di podcast kita. Ingatkan, untuk karakter yang dibentuk itu, selagi karakter itu terbentuknya baik, dibantulah anak-anaknya supaya bisa berkembang dengan baik karakter tersebut. Karena untuk suksesnya seorang anak, selagi dia memiliki karakter yang baik, itu bisa menunjang masa depannya yang cerah gitu. Ketika si anak itu memiliki karakter yang buruk, maka kita harus arahkan si anak ini supaya bisa memiliki karakter yang baik seperti itu. Untuk saya ada kata-kata untuk orang tua dan para guru yang sedang menonton. Jadi seperti ini. Ketika ketemu dengan anak-anak bandel atau anak-anak sedang dalam masalah, ingat
Pertama, jangan langsung memarahinya, jangan langsung melabelnya, karena itu akan tertanam di dalam hati mereka. Wah, saya anak yang bandel, berarti saya harus bandel. Wah, orang tua saya suka marah-marah, begitu, berarti saya benar anak bandel, gitu. Usahakan tuntunlah dengan cara yang halus, yang baik, gitu, agar si anak ini menghilangkan kebiasaan buruknya atau karakter buruknya dan mengubahnya menjadi karakter yang baik, gitu. Untuk kita sendiri ada kata-kata? Oke. Untuk memahami karakter anak gitu ya, kita sebagai pendidik, mengajar atau bahkan orang tua, sebenarnya kita ibaratkan anak-anak itu adalah loker-loker. Jadi kalau kita pergi ke kolam renang, anak-anak kita akan menemukan loker-loker dan kita tuh adalah kuncinya. Kita perlu menemukan kunci yang pas, berarti alat yang tepat untuk bisa membuka loker itu supaya loker itu bernilai dan bermanfaat. Nah itu juga anak-anak kita gitu. Caranya gimana untuk nemuin kunci yang pas? Dari kita perlu menemukan karakter anak-anak itu supaya apa? Supaya mereka bisa membuka diri, supaya mereka bisa mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya sehingga dia bisa menjadi pribadi yang lebih bernilai dan bermanfaat untuk yang lain. Sebelum kita tutup podcast ini, kita jadul dulu deh. Oke. Academic Education, cerdas berprestasi. Oke, baik teman-teman yang di rumah, jika ingin anak-anak yang ingin belajar bimbel ataupun les privat, daftarkan saja ke Academic Education. Untuk link deskripsi ada di link YouTube ini. Oke. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.